Ya, kembali Belbar Kak Noven. Belajar bareng Kak Noven dalam materi barisan dan pola bilangan, atau dikenal juga dengan barisan dan deret. Nah, melanjutkan yang kemarin antara aritmatika dan geometri, ya. Tapi di sini yang kakak akan bahas adalah jika bilangan yang disisipkan n sama dengan keseluruhannya bernilai ganjil. Nanti kakak jelasin maksudnya apa, oke? Maka berlaku suku tengahnya atau nilai UT-nya, ya ini nilai UT maksudnya nilai tengah, adalah pada aritmatika berlaku ini UT sama dengan A plus UN per 2, ya. Pada geometri berlaku UT suku tengah sama dengan U tengah gitu ya, unit tengah, atau kalau sekolah suka sebut adalah suku tengah sama ya, tapi jangan sampai suku tengah dikasih simbolnya ST, itu salah ya. UT unit tengah atau suku tengah sama dengan A kali UN di akar ya. Nah, pertama kakak akan bahas tentang aritmatika dulu. Di sini Kak Noven akan jelaskan bagaimana menerapkan rumus ini dan apa yang dimaksud dengan n keseluruhan bernilai ganjil baru berlaku ya. Nah, maksudnya seperti ini. Contoh, pada aritmatika kemarin kakak udah bilang kan ya, bahwa ini berlaku adalah penjumlahan. Misalnya gini, 3 ditambah 2 5 tambah 2 7 tambah 2 9 tambah 2 11 tambah 2 lagi 13 tambah 2 lagi 15. Oke. Nah, misalnya soal tadi awal mulanya adalah dikasih cuman U1 nya 3, U7 nya 15. Nah, maksudnya 7 di sini nih, yang dimaksud ganjil yang kakak bilang tadi adalah 7 nya ini ganjil. Kalau dia genap nggak berlaku UT ya. Nah, tadi berdasarkan yang sudah kakak jelasin bahwa suku tengah berlaku adalah A plus UN per 2. Oke. Nah, yuk kita aplikasiin rumus ini ya dalam persamaan ini ya. Oke, dalam aritmatika ini ya. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Kita ambil tadi kan adalah A plus UN. Oke, A plus UN. Maka A-nya adalah 3. Ya, A-nya adalah 3. Dan U-nya kan ganjil ya, U7 sudah 15. Jadi A tambah 15 per 2. Jadi seperti ini nulisnya. Nah, itu. Ya. Jadi A-nya 3, yang terakhirnya 15. Ya, kalau adik-adik mau sebut ini A, ini Z juga nggak masalah, terserah kalian, oke? Maka 3 tambah 15 dibagi 2, jadi 18 per 2. Seperti ini. Oke. Ya. Nah, dari sini kita dapat 18 per 2 adalah 9. Ya, adik-adik benar, oke? Nah, sekarang ambil contoh satu lagi, oke? Untuk kita tes apakah yang kita kakak ajarin benar atau enggak. Seperti ini. Nah, ya, contoh. Soalnya pertama adalah cuman U di sini adalah 2 dan U di sini adalah U akhirnya adalah 14. Mau disisipin 3 bilangan. Ya kan? Dari yang materi sebelumnya kakak sudah posting itu untuk mencari sisipannya ya. Jadi dapatlah pola adalah 2 tambah 3 5 tambah 3 8 tambah 3 11 tambah 3 14 sampai dengan U5. Oke. Nah, kalau kayak gini kasusnya sudah terbukti karena dia semua penjumlahan atau pengurangan. Ya, sekali lagi, penjumlahan atau pengurangan itu berarti berlakunya adalah aritmatika. Ya. Jadi U1-nya adalah berapa, Adik? 2, ya. U2-nya 5. 8 ini sebagai U3, ya kan? 11 ini sebagai U4, 14 ini sebagai U5. Ya. U5. Nah, ini kan berlaku tadi N-nya ganjil. Maksudnya apa? Terakhirnya kan 5 ya, U5. Ganjil kan, berarti kita akan menggunakan rumus aritmatika. Ya, seperti tadi ya. Suku tengah untuk aritmatika atau unit tengah. Seperti tadi, berarti ambil awal tambah akhir bagi 2. Jadi nilainya adalah 2 tambah 14. Ya, seperti ini rumusnya tadi kan, menentukan nilai tengahnya. Jadi U awalnya adalah 2, U akhirnya berapa gitu ya, EC.
Ini kok 162 itu kakak salah tulis. Itu untuk yang ini, sebentar ya kakak ralat dulu ya. Nah, jadi U5 nya kita masukin adalah berapa? 14 ya. U5 di sini kakak masukin 14. Oke, karena sama dengan soal. U5 adalah 14. Ya, U5 14 dimasukin ke sini. A-nya adalah 2 dari sini. Oke. Nah, 2 tambah 14 adalah 16. 16 bagi 2 seperti ini. Ya, 16 bagi 2 berapa jadi? Ya, 8 ya. Seperti ini. Nah, itu cara menghitung ya. Mencari nilai tengah ya. Mencari nilai tengah. Jadi kan kita dapat nih 8 nilai tengah-tengahnya kan, lihat ya. 2 ini 14 kita buang. Ya kan? Tinggal 5 dan 11 kita buang. Oh, berarti benar. Tengah-tengahnya adalah 8 ya. Nah, kalau ditanya posisi, kalau menentukan posisi ya, bagaimana bisa tahu ini U3? Misalnya deretnya ada 1001 gitu, ganjil ya kan, atau 99. Bagaimana menentukan posisi tengahnya? Itu gampang sekali, seperti ini rumusnya cuman. Ya, ini sekali lagi, kalau di sini menentukan nilai unit tengahnya atau suku tengah, di sini menentukan posisi suku tengah, oke, atau unit tengah. Caranya seperti ini. UT, U tengah, unit tengah ya, sama dengan U buka kurung N tambah 1 per 2. Oke. Nah, misalnya tadi 5 kan terakhirnya. Terakhirnya kan angka 5. Berarti 5 tambah 1 bagi 2 ya. 5 tambah 1 bagi 2. Kalau 5 tambah 1 bagi 2 kan 6. 6 bagi 2 berarti 3. Maka nilai posisi tengah dari deret tadi adalah U3. Unit tengahnya adalah U3, urutan ketiga. Terbukti kan? Dari sini kalau ini kita buang, tinggal 5 dan 11. Kita buang ini, sisanya tengah-tengah ini, yaitu U3 8 ya. Ini rumus menentukan posisi dan ini rumus menentukan nilai. Oke. Nah, bagaimana pada geometri? Oke, kakak lanjutin dulu ya. Kan ini tadi rumus pada geometri. Oke. Nah, kalau kita terapin, maka kan seperti ini contoh. Pertama kita harus uji dulu apakah dia berlaku geometri atau tidak gitu ya. Seperti ini. Misalnya mau disisipin 3 bilangan pada deret ini. Ya kan? Nah, itu sudah kakak bahas di part sebelumnya ya. Sekarang kita lihat. Kalau ini kita cek, kita sudah masukin 2, 6, 18, 54, 162. Kita cek dulu apakah ini geometri. Kita lihat kali 3 6, 6 kali 3 18, 18 kali 3 54, 54 kali 3 162 ya kan. Nah, maka dari sini kita bisa menentukan nilainya seperti ini. Nilai ya, sekali lagi ya, nilai bukan posisi tengah, nilai atau unit tengah. Oke. Nilai dari unit tengahnya adalah A kali UN. Jadi awal ya kali akhir. Ingat, berlakunya karena nilai tengah harus berakhiran dengan ganjil. Ini kan terbukti di sini tertulis adalah U5. Ini kan berarti ganjil ya. Nah, berarti sah ya rumus ini dipakai. Kita masukin. Awalnya adalah 2 dan akhirnya adalah 162. Jadi seperti ini. Nah, itu. 2 kali 162. Oke. Nah, bagaimana ngitung ini? Jangan ini dikalikan. Jangan gunakan cara yang kurang cerdas, oke? Ya. Semua yang ikut Kak Noven harus menggunakan cara cerdas ya, atau cara mudah. Oke. Nah, kita pecah 162 ini. Kenapa kita harus pecah 2 kali 81? Karena depan sudah ada 2. Kita harus pecah jadi 2 kali 81 supaya muncul nanti 2 kuadrat kali 81. Yang kalau artinya kita akar menjadi 2 kali 2 ya. 2 kali 2 dikali 81. Nah, ini adik-adik sudah bisa jawab sebenarnya. Berarti 2 kali 2, kita nggak usah kali ini. Kalau kita akar berarti kan 2 keluar ya. 81 kita akar keluar 9. Berarti 2 kali 9 kita tahu berapa? 18. Nah, terbukti ya. Nilai dari unit tengahnya U3 itu adalah berapa? 18 di tengah-tengah sini. Jadi 2 kiri 2 kanan, kalau kita buang berarti benar ya. Ini sebagai nilai tengah. Itu U3. Kak, kalau posisinya gimana Kak untuk geometri? Sama kalau itu pakai materi. Yang ini tadi menentukan posisi U tengahnya, yaitu
N tambah 1 ya per 2. Jadi kalau ini tadi ada berapa unit? Nah tadi ini ya ada 5 unit kan ya, berarti masukin ke sini tadi sama. Berarti 5 tambah 1 6 bagi 2 ya kan 3. Maka kita tahu menentukan posisi tengahnya berarti bernilai U3 dengan nilai 18. Yang 18 nya kan dapat dari hitungan ini tadi ya, karena 4 diakar ya 2, 81 diakar ya 9, 2 kali 9 kakak congakin aja, berarti jawabannya adalah ini tadi 2 kali 9 18 ya. Jelas ya adik-adik. Nah masuk yang berikutnya itu adalah bagaimana kita menentukan pola ya. Oke sebentar ya. Nah dalam hal ini ya yang kakak bilang kita akan beberapa contoh pola bilangan. Pertama adalah bilangan persegi. Contoh motifnya seperti ini ya. Pada pola bilangan persegi ini 1, U1 nya 1, U2 nya kan ada 4 dot ya atau 4 titik ya, maka 2 kali 2. Sedangkan pada U3 3 dot ke bawah, 3 dot ke kanan ya kan, berarti ada 9 dot, berarti 3 kali 3 nih. Sedangkan U4 itu ada 4 dot ke kanan dan 4 dot ke bawah, berarti 4 kali 4 16 ya kan. Nah dari sini untuk persegi maka dapat disimpulkan, kita lihat nih 1 4 9 16, maka UN sampai ke N berapa yang mau ditanya berlakunya adalah UN sama dengan N pangkat 2 pola bilangannya. Oke, jadi UN sama dengan N pangkat 2 ini adalah pola bilangan dari persegi. Karena kalau adik-adik pakai aritmatika nanti jadi salah. Contoh 1 ke sini jadi 4 ya kan. Nih kakak tulis dulu ya, ini jadi 4 maksudnya. Nah ini dia, sebentar ya, spidolnya tak buka dulu. Contoh di sini menjadi 4. Nah kalau 1 ke 4 kan tambah 3, 4 ke 9 tambah 5 ya kan, 9 ke 16 tambah berapa tuh, 7 ya enggak. Nah dan seterusnya. Nah untuk pola bilangan persegi itu nanti kita sama dengan menggunakan pola bilangan pada yang tingkat 2. Nanti ada pola bilangan tingkat 2, ada pola bilangan tingkat 3 dan seterusnya. Cuman kakak akan sesuaikan dengan pelajaran nasional aja ya. Oke. Kalau internasional nanti beda case, itu di kelas private dengan Kak Noven. Oke. Nah dilanjutin dulu ya. Bagaimana pola bilangan segitiga seperti ini ya. Pada segitiga, pada bilangan segitiga di mana U1 adalah 1 ya kan. Di sini terlihat ada 3 dot membentuk sebuah segitiga. Jadi 1 tambah 2 3. Di sini terbentuk ada 3 dot lagi tambahan di bawahnya. Dari sini pindahin atas, tambahin 3 dot lagi. Jadi 3 tambah 3 6. Di sini U4 ini kakak tulis di sini, copy paste terus tambahin 4 dot. Berarti 6 tambah 4 10. Nah, ini kan berlaku bilangan segitiga ya. Di sini berlaku pola bilangan segitiga. Yang kita hitung titiknya ya atau dotnya ya, bukan lidinya ya. Itu nanti beda case ya. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan. Oke. Kesimpulannya dari sini adalah apa? N dikali N tambah 1 per 2. N dikali buka kurung N tambah 1 kurung tutup per 2. Ini adalah pola bilangan pada segitiga. Oke. Ini pada pola segitiga. Kita buktikan, misalnya kita ambil pola ini ya. Berarti kan ini unit kedua. Berarti 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 tambah 1, 2 nya coret, berarti 2 tambah 1 3. Terbukti. Kita coba U3 3 dikali 3 tambah 1, 3 tambah 1 kan 4 sama 2 coret jadi 2 kali 3 6. Jadi terbukti ya di sini. Nah di sini pola bilangan persegi panjang yang kakak bahas. Di sini 1, U1 nya 1, di sini U2 nya 6 ya kan, 2 kali 3. Di sini U3 nya
adalah 12. Dari mana? 3 dot ke bawah, 4 dot ke kanan, 12. Oke. Di sini 4 dot ke bawah dan 5 dot ke samping, berarti 4 kali 5 20. Nah, bagaimana kita bikin pola ini ya? Jangan susah-susah adik-adik. Tadi kan lihat ya, 2 kali 3. Di sini 3 kali 4 naik terus. Ini 4 kali 5. Jadi dapat disimpulkan polanya adalah seperti ini. N dikali N tambah 1. Ya. N dikali N tambah 1. Kita buktikan. N-nya 2. Berarti 2 kali 2 tambah 1 ya. 3 terbukti. Ini kami ambil U3, Kak Noven ambil. Oke, U3 berarti 3 dikali 3 tambah 1, 4. Terbukti 12 dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan persegi panjang. Ada banyak beberapa pola. Di sini kakak contohin sampai 4 pola saja. Sisanya nanti kita pakai latihan ya. Di jam tatap muka langsung ya. Nah, pada segitiga Pascal, ya pada pola bilangan segitiga Pascal ini berlaku seperti ini. Pertama 1, 1, 1, 1 tambah 1, 2 ngisi tengah. 1 tambah 2, 3 ngisi sini. 2 tambah 1 di sini juga 3. Satu-satunya tulis ulang ya. Sama di sini 1 1 tulis ulang. Bisa dapat 4 dari mana? 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Ambil lagi 1. Dan seterusnya sampai pola ini sebenarnya nggak habis, cuman kakak bahas sampai sini aja ya. 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10 dan seterusnya. Kakak anggap ini sudah cerdas, jadi langsung sini ya. Nah, ini untuk derajat 0. Berlaku untuk derajat 0. Ntar kakak jelasin kenapa ini derajat 0. Oke. Jadi unit ke-1 adalah 1. Unit kedua nilainya 2 untuk yang berderajat 1. Kenapa bisa 2? Adalah 1 tambah 1, 2. U3 di sini kenapa kakak tulis 4? Adalah 1 tambah 2 tambah 1, 4. Oke. Ini yang berderajat 2. Ini kan derajatnya ngikutin aja nih. Kalau atas 0 berarti tinggal urutin 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Oke. Jadi yang derajat ini jangan terlalu pusingin dulu ya. Nah, berarti sudah dapat ya kita, kalau kita tahu kayak gini bahwa U1 1, U2 2, U3 4, U4 8, U5 16. Kayak tadi kan sebenarnya ya. Sistemnya ada U1 ada nilainya, U2 ada nilainya, U3 ada nilainya, sama pada segitiga. U1 ada nilainya, U2 ada nilainya, U3 ada nilainya. Juga sama di sini, masing-masing ada nilai. Kalau ada nilai di sini sudah U1-nya berubah-ubah seperti ini ya. Berarti ada pola. Ya. Ada pola yang bisa kita jadikan pola UN-nya gimana, Kak? Nah, ini ntar kakak bahas dulu satu-satu. Pertama kakak bahas dulu tentang derajat 0. A tambah B berderajat 0 dalam kurungnya itu ya. Nah, kan berapapun di pangkat 0 di pelajaran sebelumnya yang kakak jelasin di eksponen materi kelas 3, berapapun di pangkat 0 nilainya 1. Ya, jadi makanya kalau ada A plus B berderajat 0 nilainya ya 1. Nah, kalau di sini A plus B kita pangkat dalam kurung dengan pangkat 1 ya, A plus B tetap. Jadi kalau ditulis koefisiennya ini 1, ini 1. Nah, makanya kalau dijumlah koefisiennya saja dijumlah, bukan variabelnya dijumlah ya, koefisiennya saja diambil lalu jumlahkan, makanya dapatnya 2. Ini tadi U2 2 yang hijau. Oke. Nah, pada A plus B pangkat 2 berlakunya seperti ini ya. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini ada alasan nih kakak tulis warna beda nih. 2 1, ini 2 hijau, ini 1 hijau. Ntar kakak jelasin pas tatap muka kalau itu ya. Maka kalau disederhanain menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jelas ya yang Kak Noven jelasin di sini ya. Nah, bagaimana kalau dia pangkat 3? Oke. Kak, dari mana Kak ini 1 2 1? 1 2 1 ngambil dari sini. Yang derajat 2. Derajat 2 1 2 1. Berarti kalau derajat 3 1 3 3 1 seperti ini. 1 3 3 1 sesuai warna ya. Biru, merah, merah, biru. Sama nih, lihat polanya. Biru, merah, merah, biru. Ada polanya, oke? Nah, lalu kalau diisi seperti tadi. Kalau ini mulai dari A, berarti A pangkat 3 dulu paling depan. Ya, kita A pangkat 3. Lalu ngisi di sini dikurangin A pangkat 2. Lalu di sini kurangin A pangkat 1. Nah, di sini kakak nggak tulis. Kenapa? Karena A pangkat 0. Berapapun pangkat 0 adalah 1, makanya kakak nggak tulis. Lalu kita mulai dari belakang B. B pangkat 3. Oke. Mundur ke sini B pangkat 2. Mundur ke sini B pangkat 1. Oke. Di
Di sini kakak nggak tulis, kenapa? B pangkat 0 nilainya 1, jadi biarin aja. Makanya kalau ada A plus B pangkat 3 dijabarin menjadi A pangkat 3 plus 3A kuadrat D, yang di kuadrat adalah A ya, oke, ditambah 3 kali A kali B, B yang di kuadrat, ditambah B pangkat 3. Nah, maka dari sini kita bisa lihat ya, jadi UN berpola 2 pangkat buka kurung N-1 kurung tutup. Kita akan uji, bener nggak ini? Ya, kalau U1 gampang, 1 kita nggak usah masukin, 1 kurang 1 0, 2 pangkat 0 ya 1. Oke, kita masuk dari unit 2. 2 kurang 1 1, 2 pangkat 1 2. Terbukti ya, unit 2 nilainya warna hijau tadi berapa? Unit 2 nilai warna hijaunya adalah 2, seperti ini. Nah, untuk U3 kan nilai hijaunya 4 ya, U3 itu bernilai 4. Kita cek U3 ya, masukin, berarti dalam persamaan ini kita masukin 3. 3 kurang 1 2, 2 pangkat 2 4. Terbukti nggak di sini? U3 4. Nah, U4 nilainya adalah 8. Kita buktiin, masukin ke sini lagi. Oke, U4 berarti N nya ganti 4 ya. Kalau U4 kan 4 ini ganti, berarti N nya di sini juga ganti 4. 4 kurang 1 3, 2 pangkat 3 8 ini ya. Jadi adik-adik mau cobain berapa kali pun, kalau polanya kita sudah teruji itu udah pasti benar, jadi nggak usah takut. Oke, nah demikianlah mengenai pola bilangan sampai di sini ya. Nah, nanti ada tambahan untuk geometri seperti ini ya. Untuk pembahasan ini akan dilakukan secara saat tatap muka saja, rumusnya akan ada soal-soalnya, tapi di sini kakak akan jelasin sekilas ya. Di sini ada berlaku gini, dimana rasio tidak lebih dari 1 berlaku ya, rasionya nggak boleh lebih dari 1 ya, jadi di bawah 1. Dimana di antara min 1 kurang dari rasio kurang dari 0, atau 0 kurang dari rasio 0 lebih besar dari rasio ya, 0 kurang dari rasio. Jadi rasio ini diantara 0 dan 1, nggak boleh pas 0 ataupun 1, sama ini juga sama. Nah, di sini berlaku ya untuk sigma atau total ya, N sampai tak hingga, dimana kasusnya misalnya jatuhin bola sampai berhenti, ada berapa tuh totalnya lintasannya. Nah, itu berlaku apa? A per 1 min R. Oke ya, A per 1 min R, yang dikenal dengan, ditulis juga dengan kayak gini, karena N mendekati tak hingga, maksudnya jatuhnya berkali-kali sampai dia stop, makanya berlaku rumus ini. Nah, ini hanya akan kakak jelaskan saat kita nanti ketemuan dengan Kak Noven di tatap muka langsung. Oke, demikianlah pola barisan dan bilangan di part yang ini. Oke.